Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Semoga Allah rahmat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah hampir menyelesaikan tentang Faslul Masyi bil Janazah, pasal tentang mengiringi jenazah, berjalan mengiringi jenazah. Ya, sebelum membahas melanjutkan pembahasan ini, mungkin kita bahas dulu dua pertanyaan kemarin. Tanyakan kan masalah pertanyaan Pak Rawi, apakah anak yang orang tuanya cerai ikut siapa gitu kan ya. Yang kedua terkait disebutkan dalam hadis bahwasanya doa di antara adzan dan iqamat adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya, apakah hadis ini berlaku hanya bagi orang di masjid atau juga di luar masjid? Ini kan pertanyaan. Nah, masalah pertama terkait masalah anak anak hasil cerai, istilahnya anak korban cerai, ya, orang tua. Maka sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ada hadis Nabi SAW dalam Musnad Ahmad. Ada seorang wanita mendatangi Nabi lalu mengadukan bahwasanya anakku ini telah aku susui, disebutkan. Artinya dia benar-benar mengharapkan anaknya diasuh oleh dia. Sedangkan ayahnya, yaitu anaknya bapaknya si anak ini ingin mengambilnya dariku. Maka bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, anti ahakku bihi malam tankihi. Engkau wahai ibu lebih berhak mengasuh anakmu, mengasuh anak ini dibandingkan ayahnya selama engkau belum nikah. Artinya kalau sudah nikah, sudah si ibu tidak berhak mengasuh anak. Yang mengasuh anak adalah ayahnya. Nah, hadis ini berlaku bagi anak yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz itu belum bisa bedakan baik dan buruk, Bapak-bapak ya. Nah, misalkan anak umur 5 tahun kan belum ngerti apa-apa kan, 5 tahun kan. Maka kalau kondisi seperti itu, si anak ini diasuh oleh ibunya. Jelas Bapak-bapak? Ibu-ibu jelas ya? Jelas ibu-ibu? Kalau misalkan suami istri cerai, Bu, lalu punya anak, anaknya ini diasuh oleh ibunya selama ibunya belum nikah, dan selama anak ini masih belum mumayyiz. Adapun kalau anak ini sudah mumayyiz, maka disebutkan dalam hadis lain dalam Musnad Ahmad juga, datang seorang wanita kepada Nabi mengadukan kasus yang sama dengan sebelumnya, mirip. Artinya apa? Wanita ini diceraikan oleh suaminya, sedangkan dia punya anak. Gimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW setelah itu datang juga suaminya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil si anak. Anaknya sudah mumayyiz nih, udah 7 tahun lewat. Lalu disuruh milih. Kata Rasulullah, kamu ikut mana? Ikut ibumu atau ayahmu? Jadi disuruh milih. Ternyata si anak ini milih ibunya. Maka kata Rasulullah, berarti ibunya masuk. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa Pak, kalau si anak itu belum mumayyiz, maka yang paling berhak mengasuh anak adalah ibunya selama ibunya belum nikah. Adapun kalau anak sudah mumayyiz, maka dalam hal ini yang benar, seorang anak diberikan pilihan. Dia bebas mau milih ayahnya atau ibunya. Ini kalau sudah mumayyiz. Namun semua tadi, kalau yang belum mumayyiz ibunya, kalau sudah mumayyiz diberikan pilihan. Ini semua berlaku kalau kedua suami istri ini dua-duanya soleh. Suaminya soleh, istrinya soleh. Adapun kalau salah satu suami istri ini yang satu soleh atau tidak soleh,
maka yang berhak merawat anak ini adalah yang soleh. Jelas Bapak ya? Kasusnya misalnya gini, anak ini suami istri cerai, punya anak umur 3 tahun atau 4 tahun. Misalkan si suami soleh, sedangkan si ibunya tidak solehah. Ibunya gak jaga aturan agama, sering buka aurat misalkan di hadapan pria lain. Maka kalau misalkan kasus seperti itu, asalnya kan si anak ini yang berhak masuk anak ini siapa? Ibunya kan. Tapi karena ibunya tidak solehah, maka yang berhak mengasuh anak ini adalah ayahnya. Jelas Bapak? Jelas Ibu-ibu? Ya, insya Allah jelas ya. Nah itu ya. Jadi kasusnya kalau misalkan ada perceraian suami istri, maka asalnya kalau belum memayis anaknya, yang paling berhak adalah paling berhak mengasuh anak adalah ibunya. Adapun kalau sudah memayis, maka dikembalikan kepada anaknya. Dan ini berlaku kalau dua-duanya soleh. Adapun kalau salah satunya tidak soleh, maka yang paling berhak mengasuh anak adalah yang soleh. Itu pertanyaan pertama. Adapun pertanyaan kedua, tadi kan disebutkan sudah kita singgung bahwasanya doa di antara adzan dan iqamat adalah doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah, tidak ditolak dalam hadis. Nah pertanyaannya, apakah ini berlaku bagi orang yang sholat di masjid atau berlaku juga bagi orang sholat di rumah, terutama ibu-ibu? Nah tadi saya lihat dua ceramah dari dua ulama. Yang satu Syekh Khalid Al-Muslih, Dr. Khalid Muslih, beliau muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin plus menantunya. Nah yang kedua Syekh Sa'ad Al-Khatlan, seorang ulama termasuk kibarul ulama, Dewan Ulama MUI-nya Saudi. Nah, kedua-duanya memberikan jawaban yang sama. Ternyata keutamaan doa di antara adzan dan iqamat bukan cuma berlaku bagi orang yang ada di masjid. Ternyata ini juga berlaku bagi orang yang ada di rumah. Ya, termasuk ibu-ibu. Batasannya bagaimana? Batasannya adzan dan iqamat bukan iqamat di masjid, tapi iqamat si ibu itu, sholatnya ibu itu. Misalkan di sini terdengar adzan, lalu misalkan ada ibu di sini yang sholat, selesai sholat, dia sebelum sholat wajib dia ingin berdoa. Maka selama dia belum sholat wajib, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Iqamatnya bukan iqamat ikut masjid, tapi iqamat dia. Jelas Bapak ya? Nah itu jadi batakan. Nah, itu saya dapat dua jawaban. Dan ternyata jawabannya hampir sama. Dan saya bilang sama, cuma beda kalimat saja. Nah itu yang kedua. Lalu ada pun terkait masalah buku ini, pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Poho kalau tidak salah. Dan tentang pertanyaan, apakah ada keutamaan khusus menggali kubur? Ya saya waktu itu jawab tidak ada. Ya, ternyata Ustaz Hendra berikan ininya hadisnya, dan saya cek ternyata hadisnya sahih. Ya betul ada, sebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib keutamaan menggali kubur untuk menguburkan seorang muslim. Ini ada keutamaan khusus disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib karya Syekh Al-Albani. Di situ disebutkan hadisnya, wa man ahfara limayyitin qabran fa ajannahu fi ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang menggali kubur untuk seorang muslim, lalu si muslim itu disemayamkan situ, dikuburkan situ, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala memberi tempat tinggal kepadanya hingga hari kiamat. Luar biasa ya. Siapa yang menggali kubur untuk seorang muslim, lalu ditempatkan situ si muslimnya tersebut yang meninggal itu, maka Allah mengalirkan untuknya, memberinya pahala seperti pahala memberikan tempat tinggal kepada si mayat ini hingga hari kiamat. Berarti besar apa kecil? Besar. Ya. Maka hendaknya semangat. Iya, gali kubur. Ya, jadi itu keutamaan khusus bagi orang gali kubur. Ya, artinya bahwa kalaupun misalkan kita tidak tahu hadis ini, ketahuilah setiap perbuatan baik pasti berpahala. Ya, maka kita semangat ya, mau mengantarkan jenazah kah, atau mandikan, atau menggali kuburnya dan semacamnya. Kalau yang diupah itu diupah
Wah ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Kalau dia niatnya untuk upah, ya sudah itu aja dapatnya. Nggak dapat pahala akhirat. Tapi saya yakin kalau di perdesaan seperti di sini kan nggak diupah kan ya? Kalau di kota memang diupah. Kalau di kota diupah, setahu saya. Di Jakarta apalagi, semuanya sudah diupah. Sampai sholat jenazah pun, saya ingat aja. Saya lagi sholat juga dimasukin amplop. Jadi begitu. Mungkin demi memperbanyak makmum yang menyolatkan jenazah sampai dimasukin ini amplop. Apanya? Oh ada juga ya. Kalau kebiasaan di Jakarta nggak begitu. Artinya cuma sholat aja. Nanti pas lagi ini mau sholat, setelah sholat sebelum sholat dikantongin. Yes, Saya nggak tahu harganya berapa. Baju yang seperti ini tuh. Iya. Kebetulan waktu itu saya nggak nerima kan. Lain kasih. Nah itu ada ya. Nah tapi kalau seorang memang niatnya itu dari awal niat dapat itu, ya sudah, itu aja balasan dia. Ada pun kalau seorang niatnya pertama cari pahala dan kebetulan ternyata dapat itu, lain lagi masalahnya, Bapak ya. Ya, tapi kalau niatnya dari awalnya dunia, ya udah dunia saja. Tapi kalau niatnya akhirat ternyata dapat itu, lain lagi. Ya makanya innamal a'malu binniyat. Kita sudah lewat hadisnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ya niatnya yang menentukan niat kita nih. Apakah kita dapat pahala atau tidak tergantung niat kita. Jelas, Bapak-bapak? Jelas. Ya kita lanjut ya. Jadi ini sekarang kita masuk faslul masyi bil janazah. Kalau mau menguburkan jenazah, dulu. Faslul masyi bil janazah, pasal tentang mengiringi jenazah. Kata Syekh Imam Asy-Syaukani di sini rahimahullah, wa yakunul masyu bil janazati sari'an. Berjalan membawa jenazah hendaknya cepat, ya. Cepat di sini artinya bukan lari, tapi berjalan cepat. Seakan-akan seperti mau lari gitu. Sudah kita singgung ya. Wal masyu ma'aha wal hamlu laha sunnatun, dan berjalan mengiringi jenazah dan mengusungnya itu semua sunnah, atau lebih tepatnya fardhu kifayah ya. Wal mutaqaddimu 'alaiha wal mutaakhiru anha sawaun. Orang yang berjalan di depan jenazah atau di belakangnya itu sama saja. Artinya sama-sama boleh ya. Jadi tidak ada yang utama depan atau belakang, dua-duanya sama. Karena berdasarkan hadis Nabi yang sudah kita singgung, wal masyu disebutkan ar-raqibu khalfal janazah. Orang yang naik kendaraan di belakang jenazah. Wal masyi masya aminha. Sedangkan orang yang berjalan kaki maka dia bebas. Di sini disebutkan dalam hadis lain, wal masyi amamha qariban minha an yaminihi wa an yasariha. Sedangkan orang yang berjalan maka dia bisa di depannya, bisa di kanannya, bisa di kirinya. Bebas ya. Sedangkan yang ini kalau yang apa? Yang kendaraan di belakang ya. Nah ini. Lalu kata Imam Asy-Syaukani, wa yukrahur ruku', dan dimakruhkan, dibenci mengendarai kendaraan, mengiringi jenazah dengan menaiki kendaraan. Ini makruh. Dan makruh ini Bapak, kalau mengiringi jenazah. Adapun pulang dari menguburkan jenazah itu tidak makruh. Hadisnya sudah kita singgung dalam Sunan Abu Daud dari sahabat Tauban, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari mengiringi jenazah. Dan ketika itu beliau berjalan kaki. Tiba-tiba ada seorang sahabat menawarkan kepada Nabi untuk naik kendaraan. Nabi nolak. Akhirnya beliau tetap jalan sampai menguburkan jenazah ini selesai. Nah pas selesai menguburkan jenazah, pulang, beliau ditawarkan lagi naik kendaraan. Dan ternyata beliau mau. Nah akhirnya para sahabat bingung loh. Ditanya, wahai Rasulullah, Anda kok tadi waktu mau ngantarkan jenazah Anda nggak mau naik kendaraan. Nah sekarang selesai dari menguburkan jenazah Anda mau naik kendaraan. Gimana ini? Nah, maka kata Rasulullah SAW, jadi beliau pun menjawab, tadi para malaikat itu berjalan mengiring jenazah. Karena itu tidak mungkin saya naik kendaraan. Nah setelah dikuburkan malaikat pun pergi, maka saya pun pergi tidak berjalan. Jelas Bapak ya. Jadi yang ini yang afdol, kalau bagi yang ini mengiring jenazah jalan kaki.
Adapun kalau pulang bebas, mau jalan kaki, mau kendaraan silahkan. Tapi kalau yang berangkat, yang dianjurkan, yang afdol jalan kaki. Kalau naik kendaraan gimana ya? Nggak masalah juga. Makruh aja, artinya tidak berdosa juga. Cuman yang afdolnya apa? Jalan kaki. Ustaz, kalau jenazahnya pakai kendaraan, ambulan seperti ambulan itu. Kayak di kota-kota. Ambulan. Kayak di kota-kota. Kalau jauh gitu ya. Kalau jauh ya. Seperti Ustaz jenazah kemarin kan. Iya, nggak masalah pakai kendaraan. Kalau itu kan ada uzur, yang memang jauh. Tapi kalau memang masih dekat, jalan kaki aja. Ya. Jelas Bapak ya? Ya, kita lanjut. Lalu kata Imam Asy-Syaukani di sini, wa yahrumun na'yu, dan diharamkan an-na'yu. Na'yu sudah kita singgung, maksudnya pengumuman. Maksudnya apa nih? Kalau mengumumkan kematian haram gitu. Ya maksudnya na'yu di sini pengumuman seperti yang dilakukan oleh orang di zaman jahiliyah. Pengumuman di rumah, di depan pintu-pintu, di pasar-pasar, di tempat-tempat ini. Oh, ketahuilah sudah meninggal ini. Dia dong. Pengumumannya ini ada unsur apa? Bukan sekedar pengumuman. Kalau pengumuman ini ya, kalau kita mengumumkan orang sudah meninggal, ini boleh. Kalau tujuannya untuk apa? Nyolatkan kan? Tapi pengumuman orang zaman jahiliyah nggak seperti itu. Pengumumannya disertai apa? Ratapan. Menyebutkan nama-nama, sebutkan nama baik orang tersebut, jasa-jasanya, ini nasabnya apa. Jadi pengumuman plus membangga-banggakan. Nah yang seperti itulah yang terlarang. Ya, ada pun kita umumkan di masjid misalkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal apa pagi ini saudara kita ini. Apa salah? Tujuannya apa? Supaya orang tahu ada yang meninggal dan bisa apa? Bantu untuk nyolatkan, ngafani dan semacamnya. Itu Ustaz, sama aja Ustaz. Kayak ada orang meninggal di Padang, mau diumumkan di sini. Boleh juga. Tujuannya kan biar mendoakan kan. Oh, Iya, nggak salah. Yang harus tahu. Tanpa ada unsur membangga-banggakan. Kalau kayak gitu nggak boleh. Ya, jelas Bapak-bapak. Ini wa niyahatu, dan diharamkan juga niyahah, meratap. Nah ini meratap ini diharamkan dan termasuk dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena Nabi menyebutkan dalam Sahih Muslim, wa naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap jika dia mati dalam keadaan belum bertobat dari perbuatannya, wanita yang meratap jika dia mati dalam keadaan belum bertobat dari perbuatannya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan memakai pakaian dari teror dan selendang dari kubis. Teror itu aspal. Apa? Teror itu aspal. Iya, aspalnya cairan panas. Nah, ini orang wanita yang suka meratapi mayit. Nah berarti kalau suatu perbuatan diancam seperti ini bukan sekedar dosa kecil, dosa besar. Makanya pendapat yang benar terkait definisi dosa besar dan dosa kecil, dosa besar adalah dosa yang disebutkan ancamannya, siksanya dalam Al-Quran atau hadis. Adapun dosa kecil tidak disebutkan ancaman seperti apa. Jelas Bapak ya? Makanya kalau suatu perbuatan ini disebutkan dosanya begini, atau orang ini akan masuk neraka, berarti itu dosa besar. Seperti kisah Nabi melewati 2 kubur, lalu menyatakan innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari penghuni kubur ini, dia dulu di dunia suka mengadu domba. Wa amal akhar, adapun satunya lagi, fakana la yastanzihu minal baul. Dia tidak menyucikan dirinya dari air seni, dari buang air kecil yang najis. Nah ini kan sebutkan ancamannya kan? Ya tidak, neraka keduanya kan. Sekarang lagi disiksa. Sekarang lagi disiksa disebutkan. Nah, itu menunjukkan dosa besar ya. Nah jadi setiap perbuatan ada ancamannya, ada siksanya, itu dosa besar. Nah termasuk niyahah, termasuk meratap. Meratap ini termasuk dosa besar. Maka jangan sampai ada di antara saudara-saudara kita yang meratapi mayit. Kalau nangis, apalagi kalau nangisnya tanpa suara, itu sepakat boleh para ulama.
Seperti yang terjadi pada Nabi SAW ketika putranya meninggal. Rasulullah meneteskan air mata, ngalir sampai sahabat Nabi bingung. Rasulullah, kok nangis? Kata Rasulullah, ini tangisan sayang. Ya. Dan Tuhan kita tidak menyiksa gara-gara ini, tapi gara-gara ini nih. Artinya apa? Tangisan disertai apa disertai mukul, tampar-tampar, robek-robek. Nah ini yang teman-teman yang diharamkan. Ada pun sudah meneteskan air mata, boleh ya. Justru tandanya sayang gitu kan. Nah itu niyah. Lalu yang termasuk yang diharamkan juga wattiba'uha bin nar, mengikuti atau mengiringi jenazah dengan api, obor. Ini sudah kita singgung bahwasanya Rasulullah SAW melarang perbuatan demikian. Maka tidak boleh kita mengiringi jenazah dengan api, obor dan semacamnya, kecuali kalau memang kondisinya malam, gelap, mau tidak obor, kalau tidak ada lampu, jatuh kan, maka nggak masalah kalau itu. Kalau hujan nggak apa-apa. Enggak hujan. Masih panas mungkin. Enggak. Jenazahnya dipayungi itu. Nggak perlu gitu, nggak ada aturan seperti itu. Jadi nggak usah ini kan udah tertutup kan? Atau tidak ditutup jenazahnya? Tutup lah. Bukan tertutup, dalam arti dia kan ini kan apa di atas keranda kan? Iya, tutup keranda. Ya sudah nggak perlu. Ya itu ya, Bapak ya, tidak boleh. Lalu berikutnya yang diharamkan juga wasyaqul jaib wa du'a'u wal bil wail wa subur. Termasuk yang diharamkan yaitu merobek-robek kantong. Lalu berdoa keburukan dan kecelakaan. Ya jadi kemarin saya keliru terjemahannya. Berdoa atau menyeru dengan kecelakaan dan kebinasaan. Merobek-robek baju. Dan berteriak berdoa untuk celakalah saya, celakalah Allah. Nah, itu. Nah, seperti itu diharamkan. Maka disebut dengan hadits laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi. Wa syaqqal juyub, merobek kantong, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Tidak, apa dikongkar. Nah, yang seperti ini haram Bapak ya. Nggak boleh. Ya, jadi kita harus sabar dan sabar. Ya, sekali lagi kalau sekedar nangis boleh. Ibu-ibu jadi nggak usah khawatir nanti ditahan malah sakit. Nggak apa-apa nangis teteskan air mata. Misalkan ada yang meninggal orang terdekat, teteskan air mata nggak masalah. Justru dengan teteskan air mata plong rasanya kan. Yang penting jangan disertai ini nih. Jaga lisan nih, jangan sampai nih. Kadang orang kalau udah saking sedihnya nggak sadar dia meratapi mayit. Nah, itu nggak boleh ya. Melakukan sadar arti kan, ya sekedar di mana ya? Nangis biasa nggak masalah. Yang penting jangan dibikin kayak paduan suara. Berbuang netas. Apa? Berucap-ucap gitu. Ya jangan berucap ya. Sekedar ini nangis aja. Iya. Jelas Bapak ya. Ya kita lanjut. Itu ya. Apa? Yang tadi siapa yang diancam? Disebutkan dalam hadis memang perempuan, tapi bukan berarti berlaku pada perempuan saja. Yang hidup atau yang mati? Apa? Maksudnya? Yang niyah ini yang dilarang, yang akan diancam itu siapa? Orang yang meratapi. Terus yang Adapun yang diratapi disebutkan dalam hadis sahih, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahli. Hadisnya sahih Bapak ya. Sesungguhnya mayit tersiksa gara-gara tangisan keluarganya. kan dia udah selesai kan? Apa? Dia meninggal masa ada? Apa ya? Dia kan udah meninggal masa dikasih? Iya dengan satu lah Zaindra. Kan tadi kan kalau yang meratapi ancamannya tadi kan memakai mantel dari itu kan. Nah itu lalu itunya dari ini dari apa pakaian kudis. Nah ini yang meratapi. Adapun yang diratapi dari hadis tadi disebutkan bahwasanya mayit itu tersiksa gara-gara tangisan keluarganya. Lihat ini. Bagaimana nih? Nah kata para ulama maksud hadis ini berlaku bagi dua orang. Pertama, ini berlaku bagi orang yang mewasiatkan. Nanti kalau saya nangis tangisi saya, kalau saya meninggal tangisi saya. Nah, ini akan tersiksa ini. Jelas Bapak ya. Itu satu lagi apa ya? Ada enggak? Pak? Tidak mewasiatkan supaya jangan tangisi. Iya, tidak mewasiatkan juga.
Artinya gini, kesimpulannya gini. Hadis tadi berlaku bagi orang yang mewasiatkan kepada orang lain, kalau saya mati tangisi saya, maka orang seperti ini akan tersiksa. Adapun orang yang sudah tidak mewasiatkan itu, bahkan dia mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya meninggal jangan saya ditangisi, jangan saya diratapi, jangan saya ini, maka orang yang seperti ini tidak akan tersiksa, karena dia tidak mungkin disiksa gara-gara perbuatan orang lain. Ya jelas bahwa adapun orang mewasiatkan seperti itu, atau tidak memberi wasiat untuk tidak ditangisi, atau para ulama ini bisa tersiksa dikubur nanti. Maka inilah pentingnya ilmu ya. Kalau kita tidak punya ilmunya, kadang ini di masyarakat kita selalu ada saja penyimpangan dalam masalah ini, Bapak ya. Ya jelas Bapak. Dan termasuk masalah ini juga yang paling penting, termasuk penting juga, dan tidak disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di sini, terkait mengiringi jenazah itu hendaknya tidak gaduh, diam. Orang ngobrol aja. Iya, makanya disebutkan dalam ini tadi lihat di mana ya, di Sahih Fiqh Sunnah. Jadi seorang ulama tabi'in Abbad bin Qais berkata, kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, gimana ya? Jadi para sahabat Nabi itu membenci mengangkat suara ketika sedang mengiringi jenazah. Membenci mengeraskan suara ketika mengiringi jenazah. Mengeraskan suara apa ini sih? Umum, mau suara ngobrol, suara zikir dan semacamnya. Makanya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa di antara adab dalam mengiringi jenazah itu diam. Tidak mengeraskan suara dengan ngobrol atau zikir atau baca Quran. Atau Imam An-Nawawi begitu. Karena apa? Momen segitu, kejadian seperti itu sebenarnya lebih ketika diam itu lebih menyentuh kan, dibandingkan ngobrol atau tertawa. Diam itu lebih perasa di dalam hati. Makanya kata Imam An-Nawawi, jangan sampai tertipu, wala yaqtar bi katrati man khalafa. Jangan tertipu dengan orang yang menyelisih ini, dengan banyaknya orang yang menyelisih ini. Artinya apa? Bisa jadi, mungkin ada di zaman Imam Nawawi, ketika ngiring jenazah ada sambil zikir tertentu, bacaan tertentu dengan suara keras. Kata Imam Nawawi, jangan tertipu dengan orang yang melakukan seperti ini. Karena yang seperti itu tidak ada contohnya. Bahkan para sahabat benci kayak gitu. Jadi kalau misalkan di suatu masyarakat ketika ngiring jenazah ada doa tertentu atau baca tertentu dengan suara keras, ketahuilah yang seperti itu bukan petunjuk Nabi kita, bukan sunnahnya para sahabat kita, para sahabat Nabi kita. Jelas bahwa ini saya baru ingat nih tadi, sebelumnya kan nggak saya sampaikan. Ya itu tentang mengiring jenazah. Lalu ada sedikit lagi di sini. Kata Imam Asy-Syaukani, wala yaq'udul muttabi'u laha hatta tud'a wal qiyamu laha mansukhun. Orang yang mengiringi jenazah jangan duduk sampai jenazah tersebut diletakkan. Adapun berdiri ketika lewat jenazah, maka itu mansukh. Mansukh artinya sudah dihapus hukumnya. Saya ulang lagi. Orang yang mengiringi jenazah jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan, dikubur. Dan berdiri ketika jenazah lewat itu sudah mansukh hukumnya, artinya tidak disyariatkan. Artinya gini, misalkan ada orang bawa jenazah dari sini ke sana, misalkan yang meninggal sini, bawa ke sana kan, kuburan kan. Nah ada orang di sini, nah ketika jenazah lewat kan berdiri kan. Itu dulu pernah terjadi pada Nabi, namun setelah itu dimansuh, dihapus hukum tersebut. Nah ini saya bacakan dalilnya. Ini oleh Imam Asy-Syaukani disebutkan. Ya. Nah ini hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini. Idza ra'aitumul janazah faqumu laha hatta tudha. Tahu. Ini yang atasnya aja lah. Idza ra'aitumul janazah faqumu laha faman ittaba'aha fala yajlisu hatta tud'a. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari ya, Muslim. Jadi kata Nabi SAW, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Kalau kalian melihat jenazah maka berdirilah. Siapa yang mengiringi jenazah, mengikuti jenazah sampai kubur,
janganlah dia duduk sampai Diletakkan. jenazah itu diletakkan di kubur. Kalau jenazah lewat, berdirilah. Dan siapa yang ikuti jenazah tersebut, jangan duduk sampai jenazah tersebut diletakkan di kubur. Nah, kata Imam Asy-Syaukani di sini Bapak, pertama, bagi orang mengikuti jenazah, jangan duduk sampai letakkan kubur. Adapun bagi orang yang dilewati jenazah, hendaknya berdiri. Namun berdiri di sini, berdiri ketika melihat jenazah ini sudah mansuh hukumnya, sudah tidak disyariatkan. Kenapa? Karena ada hadis lain disebutkan di sini dalam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Samit, bahwasanya seorang Yahudi pernah menyaksikan Nabi SAW berdiri ketika jenazah lewat. Orang Yahudi ini ketika jenazah lewat, Nabi berdiri. Orang Yahudi ini lihat seperti itu. Maka orang Yahudi ini berkata kepada Nabi, "Hakadha naf'al." Seperti itu juga kami melakukan. Jelas Bapak? Iya. Jadi orang Yahudi ini menyaksikan Nabi ketika jenazah lewat, beliau berdiri. Maka orang Yahudi ini berkata kepada Nabi, "Kami juga seperti itu." Nah, maka apa yang direaksi Nabi? Apa reaksi dari Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, "Ijlisu wa khalifuhum." Duduklah kalian. Selisihi mereka. Selisih siapa? Orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Makanya setelah itu Nabi kalau jenazah lewat, beliau tidak berdiri. Beliau duduk saja. Jelas Bapak? Maka berdiri ketika jenazah lewat ini mansuh hukumnya, tidak disyariatkan. Adapun bagi yang mengiringi jenazah, dia tidak duduk sampai mayat dikuburkan. Ini tetap berdiri sampai mayat diletakkan. Ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Namun setelah saya teliti dari beberapa pendapat ulama, ini juga mansuh. Masalah apa? Tidak duduk sampai mayat dikuburkan. Ya, disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika di Irak, dia mengiringi jenazah bersama kaum muslimin. Nah, ketika itu jenazah belum diletakkan, Ali sudah duduk. Ali duduk, warna pink. Ali duduk. Lalu setelah itu Ali nyuruh apa? Suruh duduk. Nah, setelah itu Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dulu menyuruh kita untuk berdiri sampai jenazah diletakkan, namun beliau setelah itu melarang demikian. Artinya beliau udah nggak menyuruh itu lagi. Jelas Bapak ya? Jadi kesimpulannya, berdiri ketika jenazah melewati kita ini mansuh, sudah dihapus hukumnya, tidak disyaratkan. Begitu juga berdiri sampai mayit diletakkan di kubur, ini juga sudah mansuh, dihapus hukumnya dan tidak disyaratkan. Artinya bebas, mau berdiri mau duduk silakan. Jelas Bapak ya? Jelas Ibu-ibu? Ya, insyaallah jelas ya. Saya ulangi lagi Ibu-ibu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu misalnya lagi berdiri di sini depan rumah, lalu mayit lewat, maka tidak perlu apa? Berdiri. Begitu juga kalau misalkan mengiringi jenazah dan nyampe kuburan, maka tidak perlu berdiri terus. Mau duduk langsung pun silakan. Tidak mesti mayitnya diletakkan baru duduk, enggak. Ya, karena perintah untuk itu sudah masuk, sudah dihapus. Jelas Bapak-bapak, Ibu? Jelas. Ya, selesailah kita dari pasal al-masyi bil janazah, berjalan mengiringi jenazah. Nah, sekarang kita masuki bab baru, pasal baru, faslu dafnil mayyit, pasal tentang menguburkan mayit. Sudah habis waktunya. Berapa ya? Nah, 24 ya? Ya, hampir. Hampir berapa menit tadi? Dua biasanya 26. 6. Oh, ya sudahlah. Ya, sampai sini aja Bapak ya, Ibu ya. Kalau pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pasal baru, yaitu tentang menguburkan mayit atau jenazah. Jelas? Ada yang mau kita diskusikan? Ustaz, Ya. yang tadi menggali kuburan itu menggali sampai mayat ditanam atau hanya sekedar menggali saja? Menggali lalu mayitnya dikuburkan gitu. Maksudnya kita menggali nih, belum selesai kita udah turun misalnya, apakah masih dapat keutamaan itu?
Kalau disebutkan hadis begini, apa nggak disebutkan secara rinci, disebutkan gini aja. Man hafara li qabrin, man hafara li mayyitin qabran, siapa yang mengubur menggali kubur untuk seorang mayit, fa'ajanahu fi, lalu memasukkan mayit tersebut ke situ, maka Allah memberinya pahala seperti pahala memberi tempat tinggal kepadanya hingga hari kiamat. Nggak disebutkan sampai selesai. Allahu a'lam. Bisa jadi berlaku walaupun sekedar gali. Allahu a'lam. Misalnya kan kejadiannya seperti ini Pak. Orang kan sedang gali itu, masuk waktu sholat, itu kan turun. Nah kan itu, misalnya kan kayak gitu. Iya, iya. Kalau menggali kuburan kan sifatnya gotong royong, bersama-sama. Iya. Itu yang satu bahagia yang besar tadi itu kan dibagi-bagi gitu. Iya, insya Allah. Iya. Iya, mudah-mudahan dapat pahala sama rata. Kecil sama dapatnya. Iya. Misalnya datang dah saat, Apa? datang dia mungkin, Datang. pengen dari kubur tuh. Cuman di kerja sedikit kan, duduk lagi. Dapat sebenarnya. Dapat. Tidak selesai. Sesuai dengan kerjaannya sedikit kejar kan. Tentu aja beda. Orang yang kerjanya sebentar dengan lama kan beda kan pahalanya kan. Banyak karena dia banyak depan. Datangnya mungkin memberikan semangat saat Sedikit kerja banyak di sana. Makanya yang aku tuh mau ke teras rumah tuh. Dapat pada teras. Kalau mungkin juga kita gali kuburan sendiri.